Shalom, jemaat Tuhan, jumpa kembali dalam agenda ngopi ya, ngopeni ati. Nah, kita berharap bahwa waktu yang ada bisa kita gunakan dengan baik untuk kita memuji nama Tuhan, bahkan lebih dari itu ya, ketika kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita mengawali ngopi kita hari ini dengan kita bersatu hati di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkan kami untuk bersaat teduh sejenak dengan memuji dan mengungkapkan iman kami dalam satu pujian, tetapi juga dalam kami membaca serta merenungkan sabdamu. Berkati kami dari awal sampai akhir. Nama Tuhan boleh kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan dengan sungguh-sungguh kita akan menghayati satu pujian, Ku mulai dari diri sendiri. Menjadi pelaku firman-Mu.
Tiba saatnya kita membaca firman Tuhan, dan biar kiranya Roh Kudus juga menolong kita untuk memahaminya gitu ya. Dan bacaan kita hari ini adalah Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 21. Saya bacakan untuk kita semuanya demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang menerima dan memeliharanya di dalam hidup hari lepas hari. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, betapa mudahnya kita menyebutkan berbagai macam tindak-tindak kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Bahkan tidak barangkali gitu ya, tidak terlalu sulit untuk kita menyebutkan satu kejahatan yang pernah kita alami, bahkan mungkin baru-baru saja kita alami. Hal itu menunjukkan bahwa betapa kehidupan di sekitar kita ini seringkali diwarnai dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang jahat. Padahal seumur hidup manusia, begitu ada manusia, ada juga kejahatan yang terjadi di sekitarnya yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan pada kenyataannya kejahatan itu bukan hanya kita jumpai di jalanan, ya. Jalanan yang lalu lalang begitu banyak orang gitu ya. Tidak hanya kita jumpai di tempat-tempat umum di luar sana, tetapi bahkan kejahatan itu bisa kita jumpai di dalam ruang-ruang privat kita. Ketika kita sendirian di kamar, ya, sedang menggunakan gadget kita, sedang menggunakan laptop kita, kita bisa menjadi korban atas sebuah tindak kejahatan, ya kan? Nah, bahkan ketika kita mencoba untuk melihat mungkin ruang-ruang publik yang sebenarnya diharapkan di situ ada situasi yang aman dan nyaman, keluarga. Tak sedikit kan kita menemukan tindak kejahatan di sana, baik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istri, atau juga demikian sebaliknya. Ketika kita mencoba untuk melihat lingkungan di sekolah gitu ya, di mana di sana budi pekerti ditekankan dan ditanamkan dengan baik, ternyata tindak kejahatan pun sudah sangat biasa terjadi di sana. Bahkan kejahatan itu juga bisa saja terjadi di lingkup atau di organisasi-organisasi keagamaan. Dilakukan bukan hanya oleh orang-orang biasa, tetapi bahkan dilakukan oleh para pemuka-pemuka, baik pemuka pemerintahan maupun pemuka agama. Sedih, prihatin ya. Kalau ada orang lain yang mengalaminya, kita prihatin. Kalau kita yang mengalaminya, kita jengkel, kita marah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, seakan seiring dengan waktu yang terus berjalan, kejahatan pun juga bermetamorfosis begitu ya, mengalami perubahan, mengalami pembaharuan dengan segala macam bentuk dan kecanggihannya. Seakan-akan tidak ada lagi celah tempat untuk sebuah kebaikan. Tapi apakah betul demikian? Ketika kita berhadapan dan menemukan berbagai macam kejahatan demi kejahatan itu, apakah kita hanya tinggal diam? Kalau Rasul Paulus itu mengatakan, apakah kita mau dikalahkan oleh kejahatan itu? Tunduk. Seakan-akan kita sudah tidak punya kekuatan, kita sudah tidak punya daya. Sudah, mau apa? Karena yang melakukan yang berkuasa barangkali. Ya sudah, karena yang melakukan itu ternyata lebih garang, lebih seram. Wah, kita yang lemah lembut, kita merasa tunduk dan kalah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan,
Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-21 itu, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, itu berangkat dari mana? Yang pertama, Rasul Paulus katakan, jangan membalas dendam. Ketika ada orang yang memang berniat, baik itu sengaja atau tidak sengaja begitu ya, melakukan sebuah kejahatan terhadap kita, merancangnya, kemudian melakukannya, bahkan mungkin terjadi di depan mata kita. Kita tahu jelas. Secara manusiawi kita akan berontak, kita akan membalas sekuat tenaga kita, sebisa mungkin. Bahkan biasanya pembalasan itu lebih sadis gitu ya. Lebih berat, lebih puas rasa-rasanya gitu ya. Nah, tapi Rasul Paulus katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, karena apa? Karena dia katakan lakukanlah kebaikan terhadap semua orang. Pada hakikatnya Allah menghendaki kita yang sudah diciptakan di dalam kebaikan itu, maka kita pun harus melakukan kebaikan itu. Bukan hanya terhadap orang yang baik, bukan hanya terhadap orang yang mengasihi kita, tetapi terhadap siapapun, terhadap semua orang, bahkan yang merancang kejahatan bagi kita. Lakukanlah kebaikan terhadap semua orang. Bahkan dia katakan sedapat-dapatnya atau sedapat mungkin apabila hal itu tergantung dengan kita. Bukan berarti kemudian kita lebih berani untuk membalas dendam, kita lebih berani untuk meluapkan kemarahan dan kejengkelan kita. Enggak, justru kalau bergantung dengan kita, malah itu menjadi potensi dan kesempatan untuk mengawali sebuah perdamaian dengan baik dan dengan indah. Memang pada bagian berikutnya Rasul Paulus mengatakan karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Berikan kesempatan kepada Tuhan, ayatnya yang ke-19 itu, janganlah saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Bukan hanya semata-mata, ya sudahlah, semua orang akan bertanggung jawab kepada Tuhan, orang akan menerima dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan. Bukan hanya semata-mata itu, tetapi kita mencoba untuk menolong seseorang, mau menyadari kelemahan, mau menyadari kegagalannya, mau menyadari kejahatannya. Maka Rasul Paulus mengatakan dengan lebih jelas lagi, bukan hanya jangan menuntut balas, kan? Tetapi lebih daripada itu, bahkan dia katakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Dan jika ia haus, berilah dia minum. Aneh kan? Untuk orang yang memusuhi kita, justru dia katakan, tawarkan cinta kasih. Ketika ia berada di dalam keprihatinan, tawarkan kepedulian. Ketika ia lapar, beri makan. Ketika haus, beri minum. Ketika ia sedang dalam pergumulan, hadirlah untuk menopang dan menguatkan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian, sebenarnya kita sudah menjadi pribadi yang dimenangkan. Dimenangkan untuk mengatasi kemarahan kita, nafsu amarah kita. Dimenangkan untuk bisa memenangkan orang itu. Sehingga ia sadar dengan kelemahannya dan dia kembali kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, katakanlah memang semakin hari semakin mudah kita menemukan berbagai macam tindak kejahatan. Tak kenal usia, tak kenal kedudukan sosial, tak kenal tempat, semuanya ada. Tetapi satu hal yang pasti firman Tuhan katakan, jangan pernah kalah dengan kejahatan. Namun barangkali kemudian kita yang bertanya pada diri kita masing-masing, sebenarnya siapakah saya? Apakah saya mampu untuk melakukannya? Tidak sedikit orang yang kemudian mengatakan, ya biarlah pemimpin dululah, biarlah orang lain dululah, mereka yang lebih berani, mereka yang lebih kuat. Kita diam, kita menunggu. Kalau ada yang bersuara, ya kami akan menggemakannya. Kalau ada yang mulai bernyanyi, ya kami akan turut menyorakinya, sehingga lebih semarak, lebih ramai. Banyak orang yang hanya berdiam, menanti situasi berubah. Banyak orang yang hanya berdiam untuk sekedar menjadi pengikut. Lagu tadi mengajak kita untuk memulai segala sesuatu yang baik itu dari diri sendiri. Memulai untuk menyiarkan terang kebenaran kasih Tuhan. Memulai untuk menghadirkan kebajikan dan kebaikan di dalam kehidupan keseharian itu dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri.
melakukan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku untuk senantiasa hidup seturut dengan kasih-Mu. Iya, itu berarti kita mulai diajak. Jangan hanya berdiam, ini waktunya dan ini saatnya. Jangan hanya menunggu, inilah kesempatan yang terbaik untuk kita segera berkarya. Kejahatan akan terus bertahta selama orang baik diam. Maka mari kita bersegera memulai. Yang sudah memulai, mari kita lanjutkan, kita pertahankan. Yang belum, mari kita segera bangkit. Memulai dari diri sendiri, supaya perubahan dunia menjadi semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi menanti, tetapi mari kita segera bangkit dan berlari menjadi pewarta kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Engkau menciptakan kami dengan segala kebaikan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh mengisi dunia ini dengan kebaikan. Tidak kalah dengan kejahatan, tidak kalah dengan kegelapan. Tetapi senantiasa mau bangkit, bahkan menjadi yang pertama di dalam mewartakan cinta kasih Tuhan. Seturut dengan hikmat Tuhan, seturut dengan kebaikan Tuhan, kami mau memulai tanpa harus terus menunggu dan menanti. Tolong mampukan kami ya Tuhan. Saat ini kami mengingat saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka. Saat ini kami juga mengingat keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena studi anak-anaknya, karena masa depan generasi mudanya, ataupun karena pemulihan kehidupan ekonomi yang saat ini sedang sulit. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Terima kasih ya Bapa, pun berkati bangsa dan negara kami dalam upaya untuk terus bangkit, baik itu dalam menghadapi berbagai macam persoalan karena pandemi COVID yang belum selesai. Urapi dan selamatkan bangsa kami dengan kuasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sabda-Mu, kami bersyukur untuk kuasa Roh Kudus yang disediakan bagi kami untuk mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit. Mari kita memenangkan pertarungan dengan kuasa kegelapan, memenangkan pertarungan dengan kejahatan, supaya kebaikan semakin membahana, kebaikan semakin memenuhi kehidupan di atas muka bumi ini. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.